Salam Kak Jo. Oh, bisa ya? Ya. Saya takut tidak nyambung itu, Kak. Kalian di gunung begitu. Terus di gunung paling pilihannya. Ya, salam Maria. Salam, selamat malam semuanya. Ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, ini posisi Malaysia atau Maumere ya? Saya posisi di Singapura. Singapura, Mama ini dari Singapura, orang Maumere. Ya. Baik. Salam Alex, Lule. Salam Shirley, semuanya. Kita menunggu beberapa menit lagi ya. Ya, salam Ibu Esi, salam. Larang Tuka, Ibu Esi, Pak Ventu, salam. Halo Bapak. Bisa pastikan suaranya, bisa mendengar kami? Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, Allah yang hidup, Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami juga yang belum sempat hadir, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita naikkan satu pujian untuk malam hari ini. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku, Penuhi hatiku sekarang. penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Menyenangkan hatimu Bapa. Flores kami persembahkan, NTT kami memberkati, bangsa ini kami memberkati. Dan kami percaya tidak akan pernah terluput daripada perhatian untuk bangsa kami, untuk provinsi kami, untuk kota kami, untuk Flores khususnya di mana kami ditempatkan, diutus oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan boleh mengatur segala sesuatu. Dan kami percaya rancangan-Mu tidak akan pernah gagal untuk terlaksana atas kota kami, atas keluarga kami, atas kehidupan kami. Dan itu Anda berdoa setiap kami yang hadir di malam hari ini di dalam pemuritan eklesia untuk memberkati kota. Kami percaya kami diberkati oleh Engkau melalui perkataan-Mu, dan setiap perkataan yang diucap daripada orang tua kami menyembuhkan setiap kami, membebaskan setiap kami, melepaskan setiap kami, membangkitkan setiap kami. Bahkan semua api-api Roh Kudus membakar semua kami. Kami boleh tetap melayani Tuhan. Kami berdiri buat kota kami, kami berdiri buat keluarga kami, kami berdiri buat saudara-saudara kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, kerajaan-Mu diperluas. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, keluarga kami utuh di dalam Engkau, menyembah Engkau semua. Terima kasih Bapa. Urapi orang tua kami Mama Christine. Kami percaya pengurapan Tuhan, hikmat perahyuan Tuhan, terlebih istimewa, inspirasi Tuhan dimanifestasikan kepada kami semua. Dan kami menangkap semua itu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, Amin. amin. Lambaikan tangan saudara, Tuhan memberkati semua kita. Ya, saya persilakan buat orang tua saya untuk memberkati kita malam hari ini. Puji Tuhan, ketemu lagi walaupun hanya lewat udara alam roh. Tapi saya percaya saudaraku sekalian, Tuhan tidak terbatas dalam keadaan apapun juga. Dia ingin kita sama-sama mau belajar. Malam ini saya kira saudara akan sudah dikirim. Saya minta tolong ditampilkan apa yang kita mau belajar malam ini.
bagaimana mengubah iklim rohani satu daerah, termasuk di dalamnya keluarga, gereja, kota, bahkan bisa pulau, saudara, bahkan bangsa-bangsa. Yaitu pelajaran dari Tuhan Yesus sendiri yang terambil dari Lukas pasal 10, Lukas pasal yang ke-10. Ya, kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan membawa bukti atau bekal dan kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun di dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, saya ulang, kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, bagi kota ini, bagi bangsa ini. Dan jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah, jangan berpindah-pindah rumah. Kemudian ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar sama-sama. Perubahan atmosfer itu terjadi ketika murid-murid yang diutus itu, mereka dikatakan diutus berdua-dua. Jadi mereka secara serentak pergi ke desa, pergi ke jalan-jalan ke rumah-rumah, 2 orang, 70 orang itu. Jadi kurang lebih 35 kelompok. Dan pada waktu mereka berjalan, mereka lepaskan, ucapkan, damai sejahtera atas kota, damai sejahtera atas rumah. Waktu mereka jalan di jalan-jalan itu, mereka sebut rumah-rumah ini, damai sejahtera turun atas rumah-rumah ini. Dan itu saudaraku sekalian, perlu kita perhatikan. Mungkin kata-kata itu biasa, tapi sebetulnya tindakan ini mengarahkan kepada pendamaian dan persekutuan. Waktu itu diucapkan, dikatakan, maka terjadilah pendamaian dan persekutuan. Makanya daripada apa yang kita baca tadi dikatakan, kalau kamu masuk ke kota itu, ke rumah itu kamu diterima, maka tinggallah di situ, makan dan minumlah, jangan berpindah dari tempat itu. Jadi kehadiran mereka itu dengan bawa damai
itu membawa pengaruh buat kehidupan dan keadaan rumah tangga atau kota di mana mereka berada. Yaitu artinya dengan kehadiran mereka itu berarti kerajaan Allah lewat murid-murid itu sudah hadir di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga atau kota. Yang berikutnya kita lihat. Saat damai sejahtera, iblis kehilangan tempat berjejak. Makanya dikatakan tadi, iblis jatuh seperti kilat. Nah, iblis berjejak pada tempat di mana ada kemarahan, ada dosa, ada kebencian, ada penyembahan berhala, ada pertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kalau lepaskan damai sejahtera, itu berarti dikatakan menghilangkan jejak kaki atau tempat di mana iblis ada. Sehingga damai itu punya pengaruh, saudara-saudaraku, untuk menghilangkan, melepaskan, dan membuang semua jejak-jejak yang iblis adakan di dalam kehidupan rumah tangga atau di dalam kehidupan kota di mana kita berada. Makanya itu dikatakan bersukacitalah 18. Demikian bersukacitalah karena aku. Jadi kita belajar lihat ini saudaraku sekalian. Iblis dihancurkan oleh damai sejahtera. Yaitu semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi dari situ kita lihat saudara, saat damai sejahtera dilepas, dikatakan, diucapkan, itu sebetulnya damai itu bawa dampak sehingga iblis itu dihancurkan dan dia ada di telapak kaki daripada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Saya dan saudara harus sadar keberadaan kita itu bukan hal sepele dan bukan main-main. Karena apa? Karena dalam hidupmu, dalam hidupku ada Yesus Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu dikatakan damai sejahtera itu dikatakan menghancurkan kuasa iblis dan iblis itu ada di bawah kaki kita. Jadi kita sama-sama lihat saudara, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu, di bawah telapak kakiku. Mari kita ucapkan sama-sama ayat ini. Sama-sama saya 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan kakimu. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Yes, haleluya. Nah, dari situ kita lihat saudaraku sekalian. Lalu pada saat damai sejahtera sudah dilepas, dikatakan hal yang perlu diperhatikan yaitu kita masuk di dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10 mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dua bahan yang kuat yaitu untuk bertahan dan untuk menyerang. Yaitu bahan yang kuat itu yaitu untuk bertahan dan untuk menyerang. Ya. Menjadi kuat ada usaha yaitu untuk membangun jembatan penghubung antara. Jadi ini satu tempat ini yang lain dan ini mesti dihubungkan oleh jembatan. Kalau jembatan ini roboh, tidak kuat atau tidak ada jembatan, maka itu tempat iblis berjejak atau iblis berpijak. Nah, bagaimana kita membangun jembatan penghubung itu dengan usaha
dengan kuasa, dengan pertolongan Tuhan, yaitu misalnya saudara dikatakan, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi. Itu etnik dikatakan saudaraku. Yang berikutnya denominasi orang percaya, orang terhilang. Denominasi itu berarti saudara, termasuk di dalamnya gereja-gereja yang mungkin tidak sealiran, punya paham yang berbeda sedikit dari kehidupan kita, sekalipun Alkitab yang menjadi pusat daripada semuanya. Ada yang percaya, tidak percaya ini, ada yang tidak percaya ini, itu. Dan kemudian karena perbedaan denominasi ini, saudaraku sekalian, maka terjadilah satu dengan yang lain merasa satu lebih daripada yang lain, atau yang lain mengkritik yang lain, dan itu membuat jembatan ini jadi rusak. Yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk memperhatikan, juga termasuk ini orang yang tidak percaya dan orang yang terhilang. Kecenderungan kita orang percaya merasa diri lebih dan merasa orang yang belum percaya ini adalah orang-orang yang mungkin kita tidak anggap, itu bakal masuk neraka, sudah diberitahu, tidak mau dengar, peduli amat, biar saja mereka. Itu sikap yang membuat jembatan penghubung itu akan menjadi hancur, saudaraku. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan kesalahan, kesombongan, juga dengan perdebatan. Orang suka sekali perdebatan, saudaraku sekalian. Lalu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan ini bukan hubungan jadi baik, tidak jadi baik hubungannya. Bisa berakhir dengan sakit hati, bisa berakhir dengan perkelahian, bisa berakhir orang itu menolak sama sekali Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Lalu juga pelayanan rasul, nabi, penginjil, gembala. Nah ini juga saudara, gembala mungkin rasul merasa dia paling hebat daripada penginjil biasa. Atau gembala dia rasa nomor satu daripada mungkin guru atau pengajar. Ini jembatan tidak ada hubungan baik ini, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak lakukan, tetapi pemimpin-pemimpin lain itu sudah merasa diri paling hebat. Makanya saudara, kadang-kadang orang susah sekali melepaskan jabatan. Kalau jabatannya diambil, diberikan pada orang lain, atau dia digeser, atau sebetulnya sudah waktu harus berikan pada orang lain karena ada kepengurusan. Ada orang lalu tidak terima. Ada orang marah. Merasa tersinggung. Kenapa? Saya kurang apa? Padahal mungkin sudah terlalu tua, atau mungkin sudah cukup waktu yang diberikan. Mungkin ada 2 tahun, ada mungkin 3 tahun. Jadi misalnya pada wanita, pengurus wanita itu 2 tahun umpamanya. Ada yang mungkin bisa dipilih lagi, atau majelis juga begitu. Tapi ada yang nggak terima. Kenapa saya tidak bisa terus duduk di situ? Karena menganggap itu kursi kehormatan, saudara. Itu kursi di mana orang semua hormat, kursi di mana kita mendapat penghargaan lebih daripada orang lain. Tetapi itu sebetulnya, saudaraku sekalian, menghancurkan jembatan penghubung satu dengan yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan, Gereja Rock 2 tahun, 3 tahun terakhir ini terus mendengungkan, terus dikatakan supaya memperhatikan generasi berikutnya, siapkan generasi, doakan generasi, impartasikan pada generasi-generasi di bawah saudara. Bahkan kadang-kadang engkau dalam pertemuan ada bapak berkata, ini anak saya, ada yang berkata, ini teman saya, ini orang yang sudah saya persiapkan. Makanya kadang pada waktu-waktu yang lalu, kalau ada pertemuan pemimpin di sini, hamba-hamba Tuhan disuruh membawa
generasi di bawah dia untuk melihat rapat ini, untuk memperhatikan bagaimana kepemimpinan di dalam gereja kita. Dan saya pikir saudaraku sekalian, jangan sampai pada waktunya kita harus melepaskan pada orang lain, kita lalu jadi sakit hati seperti Saul. Saul nggak bisa terima. Anak muda gembala, gimana dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa saya hanya ribu-ribu? Akhirnya jadi iri. Dari iri jadi benci. Dari benci saudara cari jalan sedemikian rupa untuk membunuh Daud. 10 tahun lamanya Daud mengembara di padang gurun karena Saul. Padahal itu mertuanya saudaraku sekalian. Jadi kita mesti lepaskan diri daripada rasa iri, juga merasa mungkin tidak seperti anak-anak muda yang pintar sekali dengan laptop, komputer, sedangkan yang tua ini belum bisa lalu pura-pura bisa, merasa diri hebat. Buat apa? Nggak perlu seperti itu. Kalau kita nggak bisa, ada orang bisa, minta tolong saja supaya ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Tidak perlu malu juga untuk tanya. Saya nggak bisa ini, bagaimana harus begini, bagaimana harus begitu. Jadi mari kita merendahkan diri, saudara. Siapapun kita dalam panggilan Tuhan, mungkin kita hanya gembala KM. Saya harap diperhatikan hal ini. Mungkin ada gembala KM yang tua, yang mungkin agak terlambat. Lalu ada yang muda, tidak ada lagi hormat pada yang tua. Karena om ini, tante ini, tidak cocok lagi. Lalu kita cari jalan bagaimana caranya menyingkirkan dia. Saudara, hormatilah orang tua, pemimpin di atasmu. Karena pada saat engkau hormati sebetulnya, engkau sendiri dihormati Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala tidak perlu sombong dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Karena itu anugerah. Dan Ia yang memberikan baik Rasul maupun Nabi-Nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kita perlu kerjasama membangun jembatan satu dengan yang lain. Lanjut. Ya, gender suami istri atau pria dan wanita, saudara ya, yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang wanita ini waktu dia masih belum menikah, dia begitu bersemangat, wah hebat, luar biasa. Tapi waktu sudah menikah, kadang-kadang dia jadi layu, saudaraku, karena banyak pekerjaan dia harus kerjakan. Dia harus kerja di luar rumah, kerja di dalam rumah, belum lagi diomelin oleh suami, belum lagi permintaan daripada anak-anak. Lalu kemudian saudaraku sekalian, hubungan jadi tidak bagus satu dengan yang lain. Memang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami kepala istri sama seperti Kristus, ada kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tetapi juga saudara-saudaraku, bapak-bapak, hormatilah istri, kasihlah istri, supaya doamu tidak tergendala. Kata 1 Petrus 3 ayat 7. Banyak suami mengangkat tangan, tapi doanya tidak dijawab, karena sikapnya tidak baik. Tidak mengasihi dengan tulus, jadi raja, jadi orang yang hebat, jadi orang yang hanya meminta, kurang kasih satu dengan yang lain. Mari kita perhatikan hubungan ini. Perhatikan hubungan ini, saudaraku sekalian. Termasuk juga mungkin barangkali pria dan wanita. Wanita kadang-kadang saudara anggap dia kelas 2. Ini pria kelas 1. Lalu hubungan jadi nggak bagus, saudaraku sekalian. Lalu wanita ini jadi malu dan minder dengan keadaannya. Kadang-kadang kalau ditanya, ada ibu-ibu yang, ibu kerja apa? Oh, saya nggak kerja, saya hanya ibu rumah tangga. Anggapannya kalau ibu rumah tangga itu pengangguran, saudaraku sekalian. Salah. Ibu rumah tangga
tangga itu sebetulnya punya pekerjaan banyak sekali yang dia kerjakan. Dia sekretaris, dia bendahara, dia dokter, dia suster, dia juga guru. Coba saudara lihat berapa banyak dia harus kerjakan. Dia juga jadi pembantu, dia jadi istri. Jadi kadang-kadang wanita itu tidak merasa bahwa dia sebetulnya sedang dipersiapkan Tuhan dengan dia mempersiapkan diri mengajar seperti Louis Oneke mengajar Timotius jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Seperti Hana, dia punya anak Samuel jadi imam, jadi hakim yang memerintah Israel. Itu dibalik keberhasilan daripada anak-anak dan suami. Saya percaya saudara Dari jam 7. yang luar biasa. Sebab itu jangan rendah diri. Jangan juga merasa karena istri kerja di rumah, kau tahu apa itu. Hanya begitu saja. Dianggap kalau kerja di rumah itu pengangguran, saudara. Coba saja. Bapak-bapak yang kerja di luar, coba saja 2 hari kerja di rumah. Bagaimana rasanya? Pagi dia bangun siapkan sarapan, antar anak sekolah, habis antar sekolah dia ke pasar, habis ke pasar sebelum masak dia cuci dulu. Nanti jemput anak-anak lagi, masak buat siang lagi. Jaga mereka belajar, kasih mandi, kasih makan anak-anak, tunggu suami pulang, semua sudah siap. Makanya saudaraku sekalian, mari kita menghargai. Jangan sampai kita kemudian tidak lagi menghargai mama-mama, ibu-ibu. Jangan rasa minder dengan engkau hanya jadi ibu rumah tangga. Bersyukurlah bahwa dari hidupmu nanti akan keluar hamba-hamba Tuhan militan, pengusaha yang diberkati, raja-raja dan pemerintah. Menjadi orang-orang yang hebat karena mereka punya mama, mereka punya ibu yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Makanya itu hal yang sangat penting, saudaraku sekalian, kita perhatikan. Saya baca sekelumit dikatakan Dokter Terawan itu kalau sedang operasi, dia selalu nyanyi, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Hal ini penting, saudara, ibu-ibu, untuk memperhatikan posisimu. Posisimu itu penting. Mungkin kurang dihargai, nggak masalah. Tapi Tuhan perhatikan apa yang kau lakukan. Sebab itu, mari kita buat jembatan antar laki-laki dan perempuan, antar suami dan istri. Lanjut. Ya, usia, yaitu orang tua dan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rasanya saudara, ayat 1-3 itu bagaimana sikap anak-anak, tetapi ayat 4 itu juga saya kira keras. Tuhan mau katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Perhatikan saudara, mungkin kita di Indonesia Timur, mungkin Flores tidak saudara, tapi tempat saya itu banyak kali orang tua sama anak itu keras. Kalau dia salah, kalau bisa ditekan habis-habisan, kata-kata keras, pukul, marah. Tapi kalau dia buat baik, tidak pernah dipuji. Sehingga anak-anak jadi sakit hati, saudaraku sekalian. Atau kalau di luar rumah, dengan orang lain, kita begitu manis, begitu sopan. Wah, rasanya seperti malaikat. Begitu pulang di rumah, jadi setan, saudara.
pemarah, tidak sabar. Sehingga anak-anak ini pikir, waduh, enak, jemaat enak orang lain. Kalau ketemu papa itu, aduh manis sekali, salam, hormat, begitu menyenangkan. Tapi kalau dengan keluarga, kenapa? Hilang semua sudah. Makanya janganlah bangkitkan amarah anakmu. Kasihilah saudara. Saya tahu tidak semua anak itu sama. Ada yang pintar, ada yang kurang. Ada yang cantik, ada yang kurang. Ada yang mungkin gampang diatur, ada juga yang tidak. Tapi sebetulnya banyak kali keadaan itu terjadi yang perlu kita perhatikan. Dari mana keadaan itu? Bisa jadi karena sikap kita dan ditiru oleh mereka. Apalagi kalau kehamilan yang kelahiran tidak diinginkan karena hamil dulu, karena mungkin sudah ada laki-laki, perempuan laki lagi, atau sudah begitu banyak anak, hidup kita sulit, jadi begitu hamil, punya anak, marah, bersungut-sungut, melompat supaya anak ini gugur. Dan anak-anak model begitu, saudara, akan banyak masalah dalam kehidupan. Jadi sebetulnya bisa jadi akar kesalahan itu ada pada saya dan saudara yang harus kita selesaikan. Jadi bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Dengan cara saudara, jadilah teladan. Jadilah teladan buat kehidupan mereka. Sehingga saya sungguh melihat saudara, banyak orang waktu muda, hidupnya pemabuk, berzina, kemarahan. Wah, mungkin dia kaya, mungkin dia berhasil, tapi rumah tangga hancur berantakan. Nanti umur 40-50, saudaraku sekalian, saudara akan duduk menangis. Apa yang kau tabur, kau tuai air mata. Karena, yaitu amarah-amarah yang ada dalam diri anak-anak dan tidak diselesaikan. Selesaikan, saudaraku sekalian, sikap kita yang tidak menyenangkan itu. Sehingga saat kita tua nanti, kata Mazmur 107 ayat 5, kita akan duduk di pintu gerbang, melihat anak-anakmu jadi pemimpin, anak-anakmu jadi diberkati Tuhan. Engkau tidak malu lagi bersaksi, tidak malu lagi cerita tentang anak-anakmu. Karena kalau anak-anak bermasalah, mau omong apa saudara? Mau bilang apa? Kan kita malu bersaksi. Oleh sebab itu, hari-hari ini saudaraku sekalian, setiap orang tua itu harus pandai melepaskan busur, mengasah anak panahnya supaya tajam pada waktu dilepas, capai sasaran. Betul-betul dia keturunan ilahi, dia orang yang tidak gampang terpengaruh dengan pergaulan, dia hidup jujur, kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak pun demikian, hormatilah orang tuamu, hargailah. Mungkin papamu tidak tamat SD, mungkin orang tuamu itu begitu miskin dan susah, sehingga kau merasa, aduh coba saja saya, papa saya itu, mama saya itu hamba Tuhan. Kenapa saya lahir dalam keluarga yang model begini? Saudara, kita tidak bisa pilih orang tua, kita tidak bisa pilih juga anak. Itu pemberian daripada Tuhan. Terimalah. Karena saya percaya, saudaraku, sejahat-jahatnya atau begitu banyak kekurangan dalam diri orang tua, dia mau berkorban buat anak-anak. Saudara bayangkan, banyak kali orang tua tidak beli pakaian, asal saudara, anak-anaknya bisa berpakaian layak. Mungkin mama itu, dia makan sisa-sisa dari anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa makan yang baik. Pengorbanan orang tua, saudaraku, perhatikanlah. Apa yang mereka lakukan buat engkau. Saya sangat ingin saudara perhatikan. Mungkin saya sudah pernah kasih contoh ini. Ada anak wanita yang membangun hubungan dengan seorang pria. Pacarlah. Nah, dia tidak berani bawa pacar itu ke rumah papanya, orang tuanya. Karena papanya sudah sekali
sekali lagi kau bawa anak laki-laki itu ke sini, awas ya. Jadi dia sudah nggak berani lagi bawa pacarnya ke rumah papa orang tuanya. Kenapa saudara? Sebetulnya ada salahnya. Begitu dia datang ke rumah orang tuanya, dia bunyikan sepeda motor, ting 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 ting, supaya anak wanita itu keluar. Itu kan nggak sopan. Nah, satu waktu anak laki ini angkat telepon, halo, halo, herder ada, herder ada. Maksudnya herder itu papa dari anak wanita ini. Jadi papanya itu dipanggil herder, saudara. Kebetulan dia konseling sama saya. Saya lalu bilang sama dia, hah? Loh, papamu dipanggil herder sama dia? Iya, dia ketawa. Saya pikir kurang ajar. Kalau anak saya pukul sudah kepalanya ini. Saya lalu berkata pada dia, kau ketemu orang anak laki ini berapa lama? 3 bulan. Lah, kau sama papamu berapa tahun kau hidup dengan papamu? Ayo, 17 tahun, Ibu. Betul nggak itu? Kau ketemu dia 3 bulan, langsung papamu jadi herder. 17 tahun dia rawat engkau, dia pelihara engkau, dia korbankan semua untuk engkau. Hilang semua kasih sayangnya padamu. Untung kamu itu bukan anakku. Kalau anakku, saya bilang sama dia, habislah kamu. Jadi, kalau saya cara itu. Kamu mesti marah, nggak boleh ketawa. Masa papa jadi herder begitu? Iya ibu dengan malu-malu begitu. Nah kadang-kadang saudaraku sekalian, anak-anak yang baru ketemu teman dalam pergaulan atau mungkin orang dia suka, lalu jadi berubah begitu, hilanglah hormat. Kasih saya peringatkan sungguh, saudara-saudara yang muda, perhatikan baik-baik. Kalau mau panjang umur, mau hidup diberkati itu syarat mutlak. Di agama mana juga, hormatilah orang tua, hargai pada orang tua. Jangan karena kau sudah hebat, kau sudah jadi pegawai, kau sudah jadi orang terkenal, lalu hilanglah hormat. Itu tidak akan lama, saudara. Sebab itu kita belajar untuk berkata, untuk kita lanjutkan, tua anak-anak juga usaha. Yang berikutnya, dunia usaha ya, untuk menjadi kuat, membangun jembatan dengan kita memperhatikan dunia usaha. Yaitu antara tuan atau hamba, pemimpin perusahaan, bos atau orang yang kerja di situ. Iya. Nah, saudaraku sekalian, yang harus kita perhatikan di sini ada bos, ada orang karyawan. Ya memang posisi kita berbeda. Tapi jangan sampai saudara, karena dia mungkin orang yang kerja di kita, lalu kita menekan, lalu kita mengejek, lalu kita kemudian mempermalukan orang-orang yang ada di bawah kita. Dan itu merusak jembatan hubungan. Nggak bagus, saudaraku sekalian. Dan juga buat orang-orang pegawai atau orang yang kerja di satu perusahaan, yang perlu kita perhatikan, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita juga lalu tidak hormat, menjelek-jelekan pemimpin, melawan, memberontak kepada pemimpin. Saudaraku sekalian, ada satu cerita yang menceritakan orang ini kerja di satu bengkel, dia bertahun-tahun tidak pernah naik posisinya. Sedangkan teman-temannya sudah naik posisinya. Jadi dia anggap bosnya ini tidak suka padanya. Bosnya ini pilih kasih. Tetapi dia ambil satu sikap, dia tetap bekerja dengan rajin, dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan jujur. Karena dia punya satu keputusan, saya kerja ini, saya kerja untuk Tuhan. Tuhan melihat apa yang saya lakukan.
Dan satu hari saudaraku sekalian, bosnya itu datang kepada dia dan berkata, "Pak, saya mau pensiun dan saya minta Bapak gantikan posisi saya di dalam perusahaan ini. Saya sudah lihat Bapak bertahun-tahun orang yang pantas, orang yang bisa saya percayakan untuk mendapatkan posisi ini." Dan pemimpin itu menyerahkan kepemimpinan di dalam pekerjaan ini kepada pegawai yang selama ini dia anggap, saudaraku sekalian, tidak bisa naik-naik. Ternyata dia sedang selidiki, dia lagi perhatikan, dia persiapkan orang-orang ini bahwa dia layak. Dia layak untuk duduk di satu tempat dalam satu posisi. Sebab itu saudaraku sekalian, kita sama-sama mau belajar pada saat ini. Untuk melihat sama-sama supaya jurang ini tetap baik, hubungan ini baik satu dengan yang lain. Kita harus bereskan. Kita minta ampun, kita minta maaf kepada Tuhan kalau sikap itu. Ketika dia lihat barang emas, kain di waktu habis meruntuhkan Yeriko, dia lalu curi itu. Dan ketika orang Israel melawan Ai, mereka kalah. Padahal itu kota sangat kecil. Jadi kalau kita ingin berkemenangan, kita mesti hancurkan ini landasan setan yang merusak hubungan, yang membuat hubungan menjadi tidak bagus satu dengan yang lain. Sebab itu saya ingin kita selesaikan malam hari ini. Nah, dalam kehidupan kita, saudara, jadi yang nomor satu kita belajar lihat, lepaskan, ucapkan damai atas kota. Jadi saya harap lewat pelajaran ini nanti, lewat pelajaran malam ini nanti, kemana kita pergi? Misalnya kita ada di Maumere, waktu kita jalan lewat jalan ini, kita lepaskan damai, kita lepaskan shalom, kita lepaskan damai pada rumah-rumah di mana kita lewat. Kalau bisa dalam satu waktu, sama-sama lakukan seluruh jemaat, kita operasikan semuanya, segala sudut tempat di Maumere. Tetapi dengan catatan, kita harus usahakan jembatan itu. Hubungan-hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain, itu kita bereskan. Sehingga tidak ada jejak atau tempat iblis berpijak. Karena dengan kita lepaskan damai itu berarti iblis itu ada di bawah kaki kita. Dengan demikian, saudaraku sekalian, tadi kekuatan kita itu dengan cara ada dua, bertahan dan menyerang. Bertahan itu membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain, tetapi juga, saudara, kita harus menyerang dengan cara, di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, supaya kita itu baju sirah kebenaran, ikat pinggang, perisai, kemudian iman, ketopong. Ini senjata-senjata yang diberikan pada kita, saudara. Dan doa, waktu kita diserang, kita harus bisa berkata karena ada ketopong, Tuhan Yesus sudah mengalahkan, saya sudah menang. Kalau hati kita terus diganggu, saudara, dengan tuduhan rasa bersalah, kita mesti berkata, saya sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kalau iblis berkata bahwa engkau tidak bisa menang, engkau sudah kalah, perisai itu mesti dipakai. Tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan. Karena dia sudah menang, saya pasti menang. Saudaraku sekalian, hal-hal seperti itu kita mesti lakukan sesuai dengan Efesus di dalam Efesus pasal 6. Dan doa itu tidak berkeputusan, terus-menerus.
pandemi bulan Juli atau Agustus, kita sudah lakukan, saudaraku sekalian. Kita adakan doa rantai. Untuk seluruh Bali, kita sudah ada jamnya. Kita tidak minta mereka untuk, kalau bisa pilih jam berapa, pilih jam berapa. Tidak, kita tentukan. Singaraja, jam segini. Negara, jam begini. Ini Bedugul, jam begini. Itu semua jadi 24 jam. Itu sudah ada orang berdoa. Dan pokok doanya itu kita kirim tiap hari. Dan juga renungan untuk membangun pasukan kita kirim tiap hari, saudaraku sekalian, supaya mereka belajar. Termasuk apa yang kita belajar sama-sama, itu pelajaran yang kita berikan, saudaraku sekalian, kepada jemaat untuk kita bisa membangun. Jadi kita punya 24 jam ini betul-betul kita satu dengan yang lain terisi. Umpama, saudaraku, Singaraja itu kita 1 minggu sekali akan berubah itu. Jam 2 sampai jam 4, umpama begitu, saudara. Jadi seluruh jemaat yang ada di situ, jangan kita pilih 1-2 orang. Jadi KM mungkin, ada KM, wilayah ini. Jadi mereka yang atur jam ini wilayah ini, dan ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Lalu kemudian, jadi jam itu tidak kosong, saudaraku sekalian. Kita isi penuh 24 jam itu untuk kita menjaga keluarga, menjaga gereja, menjaga akan pulau kita, untuk kita sama-sama lihat, kita masuk di dalam doa, kita lepaskan shalom kemana kita pergi, dan kita percaya, saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan itu Tuhan akan kerja lebih daripada apa yang kita kerjakan. Saya ingin kita berdoa dulu, saudaraku sekalian, suami istri. Kalau ada suami atau istri di situ, saudara bereskan. Kalau sikapmu kurang baik sama istri atau kurang hormat sama suami, selesaikan. Kalau orang tua, jangan anak juga. Mungkin anak tidak ada di situ, tapi saudara merasa, saya kurang mengasihi, saya terlalu kasar sama anak saya. Atau anak juga kurang hormat sama orang tua, karena mungkin dia banyak kekurangan. Saudara, mari kita tunduk kepala. Atau mungkin saudara tidak suka kepada hamba Tuhan, pemimpin, juga gembala KM, terlalu sombong dia, omong besar, padahal dia sendiri tidak lakukan. Saudara, Daud berkata begini, jangan kita melakukan sesuatu pada hamba Tuhan. Itu urusan dia. Dia mau begini, dia mau begitu, tidak usah digosipkan buat apa. Anak-anak tentara Daud berkata, bunuh dia sekarang. Kalau bunuh dia sekarang, merdeka kita. Daud berkata, tidak, jangan. Kalau memang Tuhan mau panggil dia, itu urusannya Tuhan. Kita tidak boleh utik-utik hamba Tuhan. Jangan, saudara, hati-hati, saya peringatkan sungguh. Saya tidak berkata hamba Tuhan itu sempurna. Banyak kekurangan, termasuk saya. Tapi pada pemimpin di atas kita, hargailah. Karena dengan kita buat begitu, kita juga nanti akan bakal jadi pemimpin, akan dihargai orang. Sehingga saudaraku sekalian, minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita kurang menghargai, kurang hormat, kita iri, kita tidak suka kepada pemimpin atau orang-orang yang lebih dari kita, atau mungkin juga sebagai pengusaha, bos, kita menekan anak buah, kita kasih gaji mereka rendah sekali, padahal keuntungan besar kita terima. Itu, saudara, itu jahat, itu nggak baik. Apa yang kita bisa buat untuk orang lain, mari kita lakukan dengan tulus, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu. Juga saudara yang bekerja satu perusahaan, jangan malas. Jangan hanya kerja untuk tunggu gaji. Mari kerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga jurang ini betul-betul kita bangun jembatan satu dengan yang lain. Sehingga saat kita berkata, saya lepaskan damai, saya lepaskan shalom buat rumah ini, buat keluarga ini, buat kota ini, akan terjadi sesuatu di Maumere. Tuhan berkati saudara. Mari kita tunduk kepala. Ya, kita mau berdoa dulu, saudara.
Saudara mungkin tidak bawa istri, tidak ada suami, tapi saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau kami kurang hormat, kalau kami kurang mengasihi, kami anggap rendah istri atau kami tidak lagi menghargai suami, minta ampun Tuhan. Saya minta ampun kepadamu Tuhan. Kalau sebagai bos, saya menekan anak buah, saya ingin mereka kerja rajin, tapi saya kurang sekali memperhatikan hidup mereka. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya. Sebagai pegawai atau orang yang bekerja satu perusahaan, saya hanya menuntut gaji, menuntut perhatian. Tapi saya malas, saya tidak jujur, saya tidak sungguh-sungguh. Saya minta maaf, saya minta ampun Tuhan buat sikap saya tidak berkenan kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, saya minta ampun kalau saya iri seperti Saul. Saya tidak suka orang lain lebih daripada saya. Saya cari salah-salah daripada orang-orang yang punya jabatan di gereja. Saya minta ampun Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahanku. Saya juga minta ampun kepadamu Tuhan. Kalau saya tidak hormat pada orang tua, saya kasar pada anak-anak. Ampunilah saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu yang berkuasa. Kalau saya juga sebagai gereja Roh di Maumere, mungkin dikecam, mungkin dihina, mungkin dicari salah. Lalu oleh gereja lain, lalu saya jadi marah, saya kemudian juga mengata-ngatai mereka, saya juga menjelek-jelekan mereka, saya tidak lagi hormat pada mereka. Ampuni saya Tuhan, ampunkan saya mohon maaf daripada-Mu Tuhan. Saya mau beri saya kesempatan, saya mau bereskan itu dengan gereja-gereja di mana mereka yang sudah mencerca gereja kami. Kami mau memberkati saudara, angkat tangan, memberkati gereja-gereja yang pernah melakukan sesuatu buat gereja saudara, memberkati mereka, berkati, sebut nama gereja itu, berkati dengan tulus, berkati dengan tulus, berkati dengan tulus. Ampunilah Tuhan, ampunilah mereka. Kami mau memberkati dan mengampuni mereka. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami katakan jurang-jurang pemisah yang ada, kami katakan hari ini kami bangun jembatannya. Kami bangun jembatannya. Jembatan kasih, jembatan persekutuan, jembatan persaudaraan, jembatan penuh hormat, jembatan satu dengan yang lain, terikat satu dengan yang lain. Maka kami berkata malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lepaskan shalom, damai sejahtera atas Maumere. Kami lepaskan damai sejahtera atas Maumere. Seluruh jalan di mana kami lewat, rumah-rumah yang kami lewat nanti, kami akan berkata, damai sejahtera turun atas rumah-rumah ini. Tidak ada lagi perbantahan, tidak ada lagi perkelahian, dan jejak-jejak kaki setan kami robohkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan, begitu damai itu kami lepas, maka kami percaya Tuhan, iblis ada di bawah kaki kami, iblis sudah dikalahkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya, saya percaya Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu yang belajar dimanapun mereka berada, baik di Maumere, Ende, Solo, ataupun di Singapura, dimanapun mereka berada, di Bali. Kami mau katakan Tuhan, biarlah damai sejahtera penuhkan mereka, urapan kuasa yang daripada-Mu begitu kuat dalam diri mereka, sehingga mereka penuh dengan urapan bersama dengan Engkau. Mereka lihat kemenangan demi kemenangan, dan kami percaya Tuhan ada terobosan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dan di dalam kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya.
Ya, puji Tuhan. Mama, terima kasih. Wow. Ya. Puji Tuhan. Saudara sangat diberkati kita malam hari ini. Amin. Saya akan kirim bukunya untuk Pak Joni nanti. Ya, Mama. Yang sekarang ya, saya akan kirim, tapi fotokopi Pak, karena buku itu kami sudah coba cari, tidak dapat buku itu. Jadi kami akan fotokopi, saya akan kirim ke Bapak. Ya. Iya, Mama, iya, ya. Itu pengajaran dari Edson Corso. Ya, sekaligus Ya. buku yang saya pesan ke Kak Jeffrey, dia belum ada kabar-kabar. Iya, siap. Nah, itu keren sekali itu. Ya. Iya. Pesan apa dari Jeffrey, Pak? Mama, kami mengucapkan terima kasih untuk Mama. Ada buku saya minta sama dia kemarin, Mama. Ya. Belum ada kabar. Ya, nanti saya tanya dia. Saya mau doa dulu buat Bu Ria yang manis, Ibu Gembala. Iya, oke, siap. Siap, Mama, siap. Ya, dapat Silakan. tangan. Terima kasih Tuhan buat Ria. Dia datang dari tempat yang jauh ke Momere. Hamba percaya Tuhan, dia bukan saja jadi istri, tapi dia jadi ibu buat gereja. Dia jadi mama buat seluruh jemaat. Dan dia jadi wanita ilahi untuk Momere. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus yang kuasa, hamba berkata Tuhan, pengurapan jadi wanita seperti Deborah terjadi dalam dirinya, berhikmat, penuh dengan kuasa, dan dia menjadi nabi. Dia nabiya yang diberkati Tuhan luar biasa. Sebab itu Tuhan pakai dia menjadi alat lewat hidupnya, bukan saja anak-anak jasmani, tapi anak-anak rohani akan lahir dari hidupnya, menuju kepada bangsa-bangsa untuk diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Mama. Terima kasih. Amin. Amin, 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 amin. Mama, kami seluruh anggota Eklesia Momere Larangtuka ND mengucapkan terima kasih, dan kami mungkin nanti minta untuk Mama lanjutkan lagi pengajaran ke berikutnya, begitu. Boleh, Pak. Kami sangat diberkati sekali malam hari ini. Ya. Iya. Betul semua ya. Saya berharap nanti saudara pelajari lagi tentang pengajaran. Nanti kita akan bicarakan lagi, nanti kita akan sharing lagi pengajaran itu untuk kita lebih dalam lagi, ya. Mungkin ada yang mau bertanya sedikit dulu? Ya, boleh Pak, silakan. Silakan. Masih ada waktu sedikit untuk kita supaya Mama bisa interaksi dengan pertanyaan saudara. Ada? Kalau ada, saudara bisa angkat tangan untuk langsung aja. Ada? Ya? Siapa? Ya, silakan. Vila Yefta, bisa buka apanya? Silakan. Kameranya juga bisa dibuka. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada nanti kita akan lanjutin pengajaran. Ini bagus sekali pengajaran ini. Nanti kita akan sama-sama share ya. Nah, saya berharap saudara share juga di KM, di gereja. Ini penting buat kita untuk mengubah atmosfer kota kita, mengubah atmosfer lingkungan kita ya. Nah, saya berharap kita bisa menangkap itu malam hari ini, dan saya percaya apa yang Tuhan lihat pada Pak Abraham tempo hari itu. Nah, ini pelajarannya. Saya pikir bahwa pemuritan kita ini bersambung ya.
kan tidak ada nama komunikasi dengan Pak Abraham Bima dengan Mama ini, ya juga dengan Pak Sem kemarin dan juga dengan Pak Franky. Nah, semuanya saya lihat sambung untuk kita menjadi berkat di dalam kota kita. Nah ya, puji Tuhan, Mama, kami merasa sangat penting sekali untuk nanti mungkin Mama bisa siapkan waktu lagi untuk bersama kami. Baik Pak, baik, iya. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Kalau Kami saya Mama sehat. undur diri dulu, Diberkati. Tuhan berkati. Ya Mama, yuk. Terima kasih Mama, Bu Christine Heri. Ya. Terima kasih Bu. Ya, puji Tuhan. Bisa buka kameranya semua saudaraku supaya kita akan berdoa. Saya akan mau lihat wajah saudara, apakah saudara diurapi atau tidak. Jadi, saya mau lihat wajah-wajah yang diurapi, wajah-wajah yang diberkati. Shalom Ibu Hana. Kak, saya salah masuk nggak ya? Tadi dapat nomor telepon, nomor Zoom, jadi saya masuk. Puji Tuhan Ibu Gak bisa apa-apa. bersama-sama malam ini ya. Iya. Tuhan. Apa kabar Pak Bu? Udah lama nggak ketemu. Puji Tuhan. Baik. Shalom Ibu Lydia, Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Pak Erik. Nah, saya berharap kita bisa pahami tentang pelajaran kita malam hari ini, khususnya berbicara tentang membangun jembatan, ya. Nah, ini penting sekali. Saya sedikit untuk memberitahukan kita supaya kita nanti bisa sharing ke tempat kita di mana kita berada. Pak Yason sharing dengan istri, ya. Jadi sharing juga nanti dengan teman-teman yang lain, ya. Membangun jembatan. Nah, itu penting sekali kata membangun jembatan itu tadi. Yaitu dimulai dari yang pertama itu apa? Bertahan dan menyerang. Bertahan arti memulihkan hubungan kita antara denominasi, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara imam dengan awam, Yahudi dengan tidak Yahudi, dan juga antara saudara kita satu dengan yang lain. Nah, ini perlu dipulihkan di kota kita, ya. Kalau memang saudara sudah melakukan hal itu, tunggu waktu Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, karena itu saya berharap dimanapun kita harus tetap membangun jejaringan doa satu dengan yang lain. Sebab tanpa itu kita tidak akan mungkin kuat dalam segala sesuatu. Saya berharap saudara bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, khususnya untuk kita di pemuritan di Eklesia ini, saya berharap untuk semua kita punya waktu untuk berdoa buat satu dengan yang lain. Kami belajar itu untuk berdoa buat saudara, dan saya berharap saudara juga berdoa buat kami, sebab kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, ya, saling mendeklarasikan kebenaran untuk yang lain. Misalnya kami mendeklarasikan untuk siapa? Untuk Pak Yason di Solo. Kami mendeklarasikan firman untuk Pak Erik di Ruteng, untuk Pak Albert di ND, untuk Pak Vintu di Larangtuka, dan untuk kita semua. Kita mendeklarasikan firman. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia adalah orang yang dipercayakan Tuhan. Dia adalah orang biji Bapak umat Tuhan. Dia adalah orang yang menyembah Tuhan. Buatlah perbedaan atasnya. Buatlah dia Dia dipromosi di tengah-tengah kotanya, di tengah-tengah keluarganya. Itu yang kita deklarasikan buat satu dengan yang lain. Nah, saya berharap saudara bisa mempraktekkan itu untuk mengubah atmosfer kehidupan saudara dengan saya. Nah, itu penting buat kita. Kalau ada saudara saat ini sedang berada dalam sebuah masalah, deklarasikan terus sampai waktu Tuhan. Ingat, sampai waktu Tuhan. Seseorang berdoa, kata Paulus, sama seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Pada waktu bayinya lahir, maka hilanglah semua sakit berbulan-bulan itu. Hilanglah sakit bertahun-tahun. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa, aduh, ini saya sudah lama kok jawabannya tidak ada. Ingat baik-baik, bukan tidak ada jawaban. Selalu dalam Tuhan ada jawaban. Hanya karena saat ini
saudara sedang diberi pelajaran untuk menunggu waktu Tuhan, untuk menunggu kehendak Tuhan, menunggu rencana Tuhan itu digenapi atas kita. Karena itu perlu kesabaran kita untuk menunggu sampai waktu Tuhan. Seorang ibu di Kota Baru kemarin bersaksi buat kami, dia mengalami Tuhan. Dia bukan orang Kristen, dia orang Katolik, saudara. Ya, dia juga bukan anggota gereja kita. Dia simpatisan di KM kita. Nah, suatu hari dia ada dalam suatu persoalan terlilit utang. Dia mau usaha, dia mau pinjam uang, nggak bisa. Mau pinjam uang kemana, nggak bisa. Pinjam uang ke bank, lebih lagi. Bank melihat kamu usaha apa, ya? Tidak ada usaha, kiosnya punya, tapi tidak ada modal untuk dia isi itu, sehingga semua jalan tertutup baginya. Tapi dia berkata begini, tolong doakan saya mau melihat kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia ditolong Tuhan justru oleh orang yang dia benci. Ditolong Tuhan oleh orang yang apa, saudaraku? Tidak ada hubungan dengan dia. Tidak ada hubungan darah dengan dia, bukan juga tetangga, tapi justru orang itu menolong dia, memanggil dia, ditolong dia. Dan saat KM minggu lalu, dia datang sampai di pintu, dia menangis histeris, dan dia bilang, tidak ada orang yang bisa menolong saya, hanya karena ada orang yang berdoa buat saya. Dia mengakui doa kita mengubah hidupnya. Dan akhirnya dia terima Yesus. Nah, saya berharap ini terjadi dimanapun kita berada. Amin, saudara. Karena itu sebelum masuk Kota Baru, kami berdoa. Kami memberkati Kota Baru. Kami katakan sesuatu kepada Kota Baru. Pergi ke Larang Tuka. Sepanjang jalan itu kami katakan bahwa orang-orang ini tidak lagi menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan. Tidak lagi menyembah batu, tapi mereka menyembah Tuhan. Karena itu mereka semua jadi umat Tuhan. Saat ini mungkin kita belum lihat pada hasilnya, tapi dengar baik-baik. Satu waktu nanti, semua orang akan berlutut bahwa dialah Raja yang layak disembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan Yesus. Mungkin saat ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam sebuah keputusasaan. Kenapa begini? Saya berdoa malah kok tidak ada pintu. Saya berdoa kok kayak jalan tertutup. Saya berdoa sudah bertahun-tahun kok malah justru kondisi keadaannya seperti ini. Dengar baik-baik, saya berkata kepada saudara, satu waktu engkau akan menangis. Bukan lagi menangis karena penderitaan. Bukan lagi menangis karena menunggu waktu Tuhan. Tapi menangis sukacita karena waktu Tuhan sudah terjadi atas hidup saudara dengan saya. Amin. Alkitab jelas berkata, tidak ada yang mandul di negerimu. Tidak ada yang mandul di rumah. Tidak ada yang mandul di tempat. Artinya begini, tidak ada solusi yang tidak diberikan oleh Tuhan. Semua diberikan. Pasti waktunya tepat. Termasuk juga pasangan hidup buat saudara dengan saya. Termasuk bisnis saudara dengan saya. Ingat baik-baik, promosi Tuhan pasti akan tetap datang. Minggu ini saya belajar tentang Obed-Edom. 3 bulan, Alkitab berkata 3 bulan lamanya tabut ada di rumah Obed-Edom. Dan selama 3 bulan tabut itu bisa memberkati seumur hidup Obed-Edom. Saudara dengar baik-baik. 3 bulan tinggalnya tabut itu di rumah Obed-Edom. Obed-Edom hidup seumur hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu ingat baik-baik. Tabut berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tongkat berbicara tentang kuasa. Di dalam tabut itu ada hukum Tuhan, ada tongkat Musa. Ada 2 hal itu. Di dalam hidup saudara dengan saya kalau ada firman, bangga dengan Tuhan kita. Tuhan kita mengajarkan kita doa apa? Doa Bapa kami. Dia bilang begini saudaraku, Bapa kami yang ada di sorga. Ingat baik-baik, Bapa kami yang ada. Artinya begini, Tuhan saudara dengan saya itu ada. Tuhan saudara ada. Dia bukan Tuhan tidak ada, dia ada. Bapa kami yang ada. Karena itu dia dipanggil Bapa, saudaraku. Ada orang yang panggil Tuhannya pakai berteriak segala macam. Ada orang yang pakai segala macam ekspresi. Tetapi dia mengajarkan kita adalah Bapa kami yang ada. Yang ada, saudara. Dia ada. Di setiap seruan saudara dia ada. Di setiap pergumulan saudara dia ada. Di setiap tangisan saudara dia ada. Di setiap pergumulan saudara dia ada. Di setiap penantian saudara dengan saya dia ada. Di setiap tangisan saudara dia ada.
sebab Dia Allah, Alfa dan Omega. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Saya juga rindu berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa keluargamu kepada Tuhan, bawa anak-anakmu kepada Tuhan, bawa istrimu, bawa suami, berdiri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mewakili suamiku, aku mewakili istri, aku mewakili anak, aku mewakili keluargaku, aku mewakili kotaku dalam nama Yesus. Kirarabasharabarabara, inaramashandarabash. Oh rabashana ramaramashat. Ya namasyara baraba. Rabashala barabara 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 barabara. Oh rabashana rabaya 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 rabalaba. Ya namasyara barabara barabara barabara. Rabashana rabala barabara 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 barabara. Dalabashana rabara barabara barabara. Arabashara barabara barabara barabara. Dengarlah firman Tuhan untuk saudara dengan saya. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jadi tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab jelas berkata, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah lelah untuk menantikan, melakukan sesuatu. Demi nama Yesus Tuhan, terjadi atas hidup saudara dengan saya. Perlindungan yang sempurna diberkati saudara dengan saya. Pekerjaanmu diberkati. Dan semua kutuk cabut itu di dalam nama Yesus. Penghambat apapun kegerakan rohani terjadi, cabut di dalam nama Yesus. Terima kasih kemurahan Tuhan terjadi pada kami malam hari ini. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Ya, Shalom semua. Shalom semua. Yesaya 40 ayat yang ke 28 sampai 31. Yesaya 40. 8 sampai 30. Tuhan berkati. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Pendeta Brian. Tuhan berkati. Shalom, Pak. Shalom. Salam kakak Yakin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Hana. Mbak, iya Pak. Sampai jumpa lagi Bu. Ya, Ibu. Ketemu. ya, Ibu Hana ini dari Bali ya, saudara. Ya. Tuhan berkati Ibu. Sama-sama Pak Bu. Sampai jumpa ya. Itu tempat Tuhan cemari. berkati. Amin. Tuhan berkati Ibu Erik. Ya, sampai ketemu. Tuhan berkati Pak Bentu. Pak Albert, Tuhan berkati. Naik sete. Bapak, terima kasih Bu. Selamat ulang tahun buat Inam. Panjang umur. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ria. Ino. Terima kasih. Terima Soe kasih. Ipanto. Ya. Pak Yason, terima kasih ya, Dek. Papa. Yo, salam. Salam. Ino ada di mana tuh Ino? Ino di bawah. Ino ada di rumah. Ya, Tuhan. Ino ada di bawah ini. Ya. Pak Printo, Tuhan berkati ya. Pak Sem, Tuhan berkati. Alang. Dace. Tuhan berkati Pak Jo. Anak Pasar Bengkar, terima kasih ya. Bunana juga tenten anak. Pak Erik, sampai ketemu minggu ketiga. Halo Pak Joni, pamit dulu. Ya.
Sampai ketemu nanti ya tanggal 12. Pak John, pamit Pak John. Iya, Ibu Maria, Tuhan berkati Ibu. Tuhan Ibu berkati, Sandra, Tuhan Pak. berkati. Ya, Ya, terima kasih. ini ada di sini ini. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dah semua. Dah. Afrinto, salam buat Bapak Mama ya. Ini ada salam juga. Ya. Afrinto, salam buat Ibu ya. Iya. Ada potong RW kah? Pak Tony, salam buat Ibu ya. Salam buat Ibu Tony. Tony salam buat tante. Salam buat Tante. Oke ya, dah semuanya. Wih, kalau